Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan untuk kalian selainnya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir kalian ditimpa azab pada hari yang sangat besar peristiwanya. Qala as-Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, lamma dzakara ta'ala min adillati tauhidihi jumlatan sharihatan ayyada dzalika bi dzikri ma jara lil anbiya'i ad-da'ina ila tauhidihi ma'a umamihim al-munkirina lidzalik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil tentang tauhid secara global dengan cara yang baik, maka dalam ayat ini Allah menguatkan hal itu dengan menyebutkan peristiwa yang terjadi antara para nabi yang berdakwah ke jalan tauhid dengan umat mereka yang mengingkari dakwah. Wa kaifa ayyadallahu ahlat tauhid wa ahlaka man 'anadahum walam yungkit lahum. Dan Allah juga menjelaskan bagaimana Allah memperkuat ahlu tauhid dan menghancurkan orang yang menentang ahlu tauhid dan tidak membiarkan mereka berbuat semaunya. Wa kaifa ittafaqat da'watul mursalin ala dini wahid wa mu'taqadin wahid. Dan Allah juga menjelaskan bahwa dakwah para rasul satu agama, satu keyakinan. Faqala an-Nuh awwalil mursalin, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah hina kanu ya'buduna al-awthan. Maka Allah berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, rasul yang pertama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, ketika kaumnya mulai senang beribadah kepada berhala-berhala. Faqala lahum ya qaumi i'budullah
ay wahidhu ay wahdahu ya qaumi ibudullaha ay wahdahu ma lakum min ilahin ghairuh li'annahu al-khaliqur raziqul mudabbiru li jami'il umur wa ma siwahu makhluqun mudabbir laisa lahu minal amri syai'un. Maka Nabi Nuh pun berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya, karena Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur segala perkara. Adapun selain Allah adalah makhluk yang diatur, tidak memiliki kekuasaan dan wewenang sedikit pun. Thumma khawwafahum illam yuti'uhu adzaballahi faqala inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Maka Nabi Nuh pun menakut-nakuti kaumnya kalau tidak mau mentaatinya dengan azab Allah. Nabi Nuh berkata, sungguh aku khawatir kalian tertimpa azab pada hari yang sangat besar peristiwanya. Wa hadza min nushihi alaihi salatu wassalam wa syafaqatihi alaihim haitsu khafa alaihim al-adzab al-abadiyah والشقاء السرمدية كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. Ini merupakan nasihat dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan perhatian Nabi Nuh terhadap kaumnya. Nabi Nuh khawatir mereka ditimpa azab yang kekal dan kesengsaraan yang abadi, sebagaimana keadaan saudara-saudara Nabi Nuh dari kalangan para rasul. Mereka semua sangat memperhatikan keadaan makhluk lebih besar daripada perhatian bapak dan ibu mereka sendiri. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi wassalam adalah rasul yang pertama yang Allah utus untuk memberantas kesyirikan di muka bumi. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini belum terjadi kesyirikan di muka bumi. Kesyirikan baru terjadi ketika masa hidup Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama untuk memberantas kesyirikan di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua, kesyirikan pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh dan berkaitan dengan orang-orang soleh yang diagung-agungkan. Baik patung-patung mereka ataupun kuburan-kuburannya. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini terkait dengan apa ini? Al-ghulu fis sholihin. Sikap yang melampaui batas dalam mengagungkan dan mengkultuskan orang-orang soleh. Sehingga mereka mengagungkan patung-patung orang yang soleh, bahkan kuburan-kuburan mereka.
Ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi dan di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Faedah yang ketiga, akidah dan tauhid yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul sama. Yang berbeda adalah syariat mereka. Jadi semua Nabi dan Rasul menyerukan satu akidah, satu tauhid yang sama. Namun syariat mereka lah yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kaumnya. Barakallahu. Faedah berikutnya, para Nabi dan Rasul lebih memperhatikan nasib kaumnya daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Jadi Nabi dan Rasul sangat memperhatikan nasib kaumnya, khawatir mereka itu nanti dimasukkan dalam neraka kekal abadi selamanya. Perhatian para Nabi dan Rasul melebihi perhatian bapak dan ibu terhadap anaknya. Nah, jadi perhatian para Nabi dan Rasul terhadap kaumnya melebihi perhatian bapak dan ibu terhadap anaknya. Barakallahu fikum. Bapak dan ibu itu mungkin perhatian sama anaknya dalam masalah apa ini? Makan, minum, kesehatan, ya. Taib. Ataupun yang perhatian dalam masalah agama, ya sebatas anaknya itu. Tapi kalau Nabi dan Rasul perhatian itu gak sekedar 1-2 orang, tapi seluruh umat. Sehingga perhatian mereka sangat lebih daripada perhatian seorang bapak dan ibu terhadap anaknya. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang mati di atas kesyirikan akan dimasukkan ke dalam adab neraka yang abadi dan kesengsaraan yang abadi. Jadi Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid karena khawatir kalau sampai kaumnya mati dalam keadaan tidak bertauhid, yakni di atas kesyirikan, mereka akan mendapatkan azab yang abadi dan kesengsaraan yang abadi. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kesyirikan itu kekal di neraka selama-lamanya dan sengsara selama-lamanya. Barakallahu. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Dikarenakan Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki dan yang mengatur alam semesta. Adapun selain Allah, maka diatur dan tidak memiliki wewenang sedikit. Jadi kalau lebih berhak mana yang disembah antara Allah dan yang lain, maka kita jawab lebih berhak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pencipta kita, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Sementara selain Allah, ya bukan pemberi rezeki, ya bukan pencipta, yang tidak punya wewenang sama sekali untuk mengatur alam semesta. Naam, baik. Sehingga hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan yang terakhir, faedah ayat ini bahwa tauhid adalah dakwah yang pertama kali harus disampaikan kepada umat.
Ini ciri khas dakwanya para nabi dan rasul. Itu mengajak umatnya untuk apa ini? Bertauhid, bertauhid, ya. Tidak bosan-bosan mengajak mereka apa ini? Untuk bertauhid. Kalau ada yang berkata orang-orang sekarang ini sudah pintar-pintar, ya, titelnya tinggi-tinggi, berpendidikan, tak mungkinlah mereka akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa membandingkan mana yang berhak disembah, mana yang tidak. Barakallahu. Kita ingatkan, selama setan masih gentayangan di muka bumi, maka tidak ada jaminan manusia itu selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Banyak di antara mereka yang berpendidikan, tetapi karena tipu daya setan, akhirnya mereka pun tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Nah, profesor, ilmuwan dunia menyembah anak sapi. Ya profesor, ya penemu, ilmuwan dunia, nah menyembah salib. Nah, banyak. Kalau ada yang mengatakan bukan dulu, sekarang enggak, berarti kalian itu buta informasi. Barakallahu, ya. Nah, buta apa? Informasi. Mungkin tinggalnya di pondok pesantren, ya. Nah, tiap hari lihat orang sholat di masjid. Nah, coba kalau kemudian diterjunkan di pelosok-pelosok, barakallahu, akan terperangah melihat keadaan masyarakat yang masih primitif, yang masih jauh dari akidah yang benar, menyembah kuburan, menyembah pohon keramat, menyembah batu nisan, menyembah keris, menyembah jin-jin, menyembah matahari dan lain sebagainya. Barakallahu. Coba kalian ingat orang-orang Jepang. Jepang ini negara maju, orangnya pintar-pintar, ya, ilmuwan banyak di sana, teknologi canggih kebanyakan dari Jepang. Barakallahu. Tapi mereka mayoritas ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Jumlahnya ratusan atau jutaan penduduknya. Jutaan. Barakallahu. Berarti dakwah tauhid perlu dan wajib untuk disampaikan di sana. Barakallahu. Sebagian mereka kalau tidak ateis, ya nyembah matahari. Di mana kecerdasannya? Hilang. Bikin robot langsung sehari jadi. Tapi suruh mikir, siapa yang berat disembah di alam semesta ini? Matahari atau Allah Subhanahu wa taala? Salah pilih matahari katanya. Nah, berarti mereka itu adalah orang-orang jahil, juhala. Seandainya mereka pintar, cerdas, pasti akan memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih matahari, apalagi sampai mengingkari adanya Tuhan dan mengikuti paham ateis. Saya contohkan Jepang, negara maju. Nah, kalau Afrika maklum, banyak Badui di sana. Nah, banyak kepercayaan kuno yang berbau kesyirikan. Dan kalau Jepang menguasai teknologi, ya, nah, katanya itu otaknya encer-encer. Kenapa? Banyak makan ikan. Ya. Kemudian yang kedua, mereka itu
keadaannya dituntut untuk bisa hidup di dalam daerah yang tidak menjanjikan hidup dengan baik. Misalkan tanahnya itu gak subur kayak Indonesia, tapi mereka pengen makan buah-buahan, sayur-sayuran yang segar, akhirnya meras otak. Bagaimana supaya bisa tanahnya itu subur? Bikin tanah di atas tanah, bikin hujan buatan dan lain sebagainya, ya. Pintar dalam hal itu. Tapi setelah diajak untuk milih siapa yang berhak disembah, Allah ataukah matahari? Loh, kok milih matahari? Allahul musta'an. Itulah setan yang bisa membutakan hati manusia. Barakallahu. Jangan terpengaruh dengan kecerdasan. Jangan tertipu dengan kecerdasan. Iblis itu adalah makhluk yang sangat cerdas. Tapi ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kecerdasan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membimbing seseorang ke jalan yang benar, tidak bisa membantu orang untuk memilih sesuatu yang benar. Barakallahu. Ayat berikutnya yang ke-60. Qalal mala'u min qaumi, berkatalah pembesar kaum Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wahai Nuh, sungguh kami melihatmu berada di atas ajaran yang sesat, yang nyata. Kamu adalah pengikut aliran sesat. Nah, ayat berikutnya yang ke-61. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku bukan pengikut aliran sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi sungguh aku adalah utusan dari Rabb alam semesta. Ayat berikutnya 62. Uballighukum risalati rabbi. Tugasku ialah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan memberi nasihat untuk kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ayat berikutnya yang ke-63. Awajibtum, apakah kalian heran, anja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum, karena datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri. Liyundirakum, untuk mengingatkan kalian, walitattaqu, dan agar kalian bertakwa, wala'allakum turhamun, dan agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 64. Fakadzabuhu, maka pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mendustakan ajaran Nabi Nuh. Fanjainahu walladzina ma'ahu fil fulki, lalu kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama beliau di kapal.
wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka itu memang orang-orang yang buta mata hati mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, falamma qala lahum hadhil maqalah raddu alaihi akbah radd. Ketika Nabi Nuh menyampaikan ucapan-ucapan ini kepada kaumnya, maka kaumnya membantah Nabi Nuh dengan sejelek-jelek bantahan. Qala al-mala'u min qaumi, maka berkatalah pembesar-pembesar kaumnya, ay ar-ru'asa al-aghniya al-madbu'una alladzina qad jaratil adatu bistikbarihim al-haq wa adamin qiyadihim lirrasul, yakni pemimpin-pemimpin yang kaya yang diikuti, yang memang kebiasaannya mereka itu sombong terhadap al-haq dan tidak mau tunduk terhadap para rasul. Inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami melihatmu berada di atas ajaran yang sesat dan nyata. Falam yakfihim qabbahahumullah annahum lam yanqadu lahu bal istakbaru alan qiyat lahu wa qadahu fi a'dhama qadahin wa nasabuhu ila dhalal wa lam yanqafu bi mujarradid dhalal hatta ja'aluhu dhalalan mubina wa bi kulli ahad. Mereka tidak cukup, semoga Allah menjelekkan mereka, tidak cukup untuk tidak tunduk terhadap beliau, tetapi mereka justru sombong, tidak mau tunduk terhadap beliau. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang sangat besar. Mereka menisbahkan Nabi Nuh ke dalam ajaran yang sesat, dan mereka tidak cukup menyesatkan ajaran Nabi Nuh, tapi mereka justru menjadikan kesesatan itu sangat jelas untuk setiap orang. Wa hadza min a'dami anwa'il mukabarah allati la taruju ala ad'afin nasi aqla. Ini merupakan bentuk kesombongan yang paling besar yang tidak pernah terjadi oleh manusia yang paling lemah akalnya sekalipun. Wa innama hadzal wasfu muntabaqun ala qaumin Nuh. Sungguh sifat-sifat yang mereka tujukan kepada Nabi Nuh justru lebih cocok ditujukan kepada kaum Nabi Nuh sendiri. Alladzina ja'u ila asnam qad sawwaruha wa nahatuha bi aydihim minal jamadati allati la tasma'u wa la tabsiru wa la tughni anhum syai'a fanazaluha manzilatan fatiris samawat wa sarafu laha ma amkanahum min anwa'il qurbat. Mereka datang menemui berhala-berhala yang mereka bentuk sendiri, yang mereka ukir sendiri dengan tangannya dari benda-benda mati yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberi manfaat mereka sedikit pun. Lalu mereka menempatkan berhala-berhala itu sejajar dengan Allah yang menciptakan langit. Kemudian mereka persembahkan sedapat mungkin macam-macam taqarrub kepada berhalanya. Falaula anna lahum adhanan taqumu biha hujjatu wa alaihim
lahakama alaihim bi anal majanin ahdamin. Seandainya kaum Nabi Nuh itu tidak punya akal yang bisa dijadikan hujah oleh Allah untuk menghukumi mereka, niscaya kita bisa menyimpulkan orang-orang gila itu lebih mendapat petunjuk, ya, lebih terbimbing daripada kaum Nabi Nuh. Balhum ahda minhum wa aqal. Bahkan orang gila lebih mendapat petunjuk daripada kaum Nabi Nuh dan lebih cerdas. Nah, fa'adda Nuhun alaihim addan latifa wa ta'aqqaqa lahum la'allahum yanqaduna lahu. Tapi Nabi Nuh membantah mereka dengan bantahan yang lemah lembut. Nabi Nuh berusaha untuk berkata lemah lembut kepada mereka agar mereka mau tunduk terhadap kebenaran. Faqala ya qaumi laisa fi dhalalah ay lastu dhallan fi mas'alatin al-masail bi wajhin al-wujuh wa inma ana hadin muhtadin bal hidayatuhu alaihi salatu wassalam min jinsi hidayat ikhwanihi ulil azmi minal mursalin a'la anwa'il hidayat wa akmaliha wa tammiha wa hidayatu risalat tama al-kamilah. Maka Nabi Nuh pun berkata, wahai kaumku, aku bukan orang yang sesat. Aku bukan orang yang sesat dalam permasalahan apapun dari segala sisi. Aku adalah orang yang memberi bimbingan dan dibimbing oleh Allah. Bahkan bimbingan Nabi Nuh alaihi wassalam termasuk bimbingan sesama saudaranya ulul azmi dari kalangan para rasul, yakni bimbingan yang tertinggi, yang paling sempurna, yakni bimbingan risalah yang sempurna. Walihada qala walakinni rasulun min rabbil alamin ay rabbi wa rabbukum wa rabbu jami'il khalqi ay rabbi wa rabbikum wa rabbi jami'il khalqi alladhi rabba jami'al khalqi bi anwa'i tarbiyah alladhi min a'zami tarbiyatihi an arsala ila ibadi rusula ta'murhum bil a'malis salihati wal akhlaqil fadilati wal aqaidil hasanati wa tanhahum an adladiha. Oleh sebab inilah Nabi Nuh berkata, sungguh aku ialah Rasul dari Rabb alam semesta. Rabbku juga Rabb kalian, juga Rabb semua makhluk yang telah mengatur semua makhluk dengan berbagai macam aturan. Dan di antara bentuk aturan yang terbesar ialah Allah mengutus kepada hamba-hambanya rasul-rasul yang menyeru kepada amal solih, akhlak yang terpuji, akidah yang baik, dan melarang mereka dari kebalikan itu semua. Walihada qala uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum ay wadhifati tablighukum bibayani tauhidihi wa awamirihi wa nawahihi ala wajhin nasihah lakum wasyafaqati alaih. Oleh sebab inilah Nabi Nuh berkata, aku bertugas menyampaikan risalah Rabbku untuk kalian, juga bertugas memberi nasihat kalian. Artinya tugasku ialah menyampaikan risalah kepada kalian dengan menjelaskan tauhid dan perintah serta larangan dengan bentuk nasihat bagi kalian dan memperhatikan keadaan kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Faladhi yata'ayyanu an tuti'uni wa tanqadu li amri in kuntum ta'lamun. Perkara yang mengharuskan kalian mentaatiku dan tunduk terhadap perintahku jika kalian mengetahui. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum ay kaifa ta'jabuna min halatil la yanbaghil ajabu minha
wa annahu ja'akum tadhkir wal mau'izatu wan nasihatu ala yadi rajulin minkum ta'rifuna haqiqatahu wa sidqahu wa halahu. Mengapa kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan kalian? Yakni, kenapa kalian heran pada suatu keadaan yang tidak perlu heran? Yakni datang kepada kalian peringatan, mau'idhah dan nasihat yang dibawa oleh laki-laki dari kalangan kalian, yang kalian tahu siapa dia, kalian tahu kejujurannya dan keadaannya. Fahadil hal min inayatillahi bikum wa birrihi wa ihsanihi alladhi yatalaqqa bil qabuli wasyukri. Keadaan semacam ini adalah bukti perhatian Allah terhadap kalian, kebaikan yang Allah berikan yang harus dibalas dengan menerima al-haq dan mensyukurinya. Wa qawlu liyundirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun ay liyundirakumul adzabal alima wa taf'alul asbabal munjiyah min istimali taqwallahi dhahir wa batinah wa bidzalika tahsulu alaihim wa tanzilu rahmatullahil wasi'ah falam yufid fihim wala najah faqadzabu فأنجيناه والذين معه في الفلك أي السفينة التي أمره نوحا عليه الصلاة والسلام بصنعتها وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه وحملهم فيها ونجاهم الله بها. Adapun ucapan agar Rasul itu memperingatkan kalian dan agar kalian bertakwa dan agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Yakni tugas Nabi Nuh ialah memberi peringatan kepada kalian dari adab yang pedih agar kalian melakukan usaha-usaha untuk menyelamatkannya dengan cara bertakwa zahir dan batin. Oleh sebab itulah kalian akan mendapatkan rahmat Allah yang luas yang turun. Tetapi nasihat Nabi Nuh tidak bermanfaat untuk mereka dan mereka pun tidak selamat. Mereka mendustakannya, maka kami menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal atau perahu, yakni kapal yang Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuatnya. Allah memberi wahyu Nabi Nuh agar membawa di atas kapal itu setiap macam hewan berpasang-pasangan dan juga membawa keluarganya dan yang beriman bersamanya. Maka Nabi Nuh membawa mereka semua dalam kapal itu dan Allah menyelamatkan mereka. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin anil huda absarul haqqo wa arahumullahu ala yadin Nuh minal ayatil bayinat ma bihim yu'minu ulul albab fasakharu minhu wastahza'u bi wa kafaru. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sungguh mereka ialah kaum yang buta mata hatinya dari petunjuk. Mereka sudah melihat kebenaran, bahkan Allah telah memperlihatkan kebenaran itu melalui Nabi Nuh berupa mukjizat-mukjizat yang sangat jelas, tetapi mereka tidak mengimani sebagaimana orang-orang yang cerdas mengimaninya. Justru mereka mengolok-ngoloknya dan melecehkannya serta kufur terhadap Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Barakallahu. Di dalam ayat-ayat tadi, barakallahu, kita bisa mengambil beberapa faedah. Ayat yang ke-60 sampai 64. Yang pertama, setiap nabi dan rasul pasti memiliki musuh-musuh dakwah yang menghalanginya.
Setiap nabi dan rasul pasti memiliki apa ini? Musuh-musuh dakwah yang menghalanginya. Pasti, ya. Termasuk Nabi Nuh alaihi wassalam. Yang kedua, kebanyakan musuh-musuh dakwah adalah dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang kaya dan banyak pengikutnya. Nah ini ya. Jadi sejak zaman Nabi dan Rasul sampai sekarang, nah ini musuh-musuh dakwah yang menghalang-halangi dakwah al-haq itu kebanyakan apa ini? Tokoh-tokoh masyarakat yang kaya dan banyak pengikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, berdakwah dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana, tidak dengan cara kekerasan dan anarkis. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi wassalam yang ditentang oleh kaumnya, dianggap sesat, barakofikum, tetapi Nabi Nuh tidak emosi. Nabi Nuh tetap menyampaikan dakwah dengan ucapan yang lemah lembut dan bijaksana, tidak dengan cara apa ini? Kekerasan dan anarkis. Walaupun diterima atau tidaknya dakwah itu tergantung dengan apa ini? Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus berusaha untuk menggunakan cara itu agar banyak yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, sesat dan tidaknya suatu ajaran dapat diketahui dengan sesuai atau tidaknya dengan Al-Quran was sunnah. Jadi ajaran itu sesat atau tidak, ya bisa dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah as-sahihah ala fahmi sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau sesuai berarti hak, bukan sesat. Kalau enggak sesuai berarti sesat, bukan al-haq. Begitu. Tidak dengan melihat orang-orangnya. Kemudian faedah berikutnya, Nabi Nuh alaihi wassalam termasuk ulul azmi, yakni pimpinan para nabi dan rasul yang memiliki keutamaan lebih dari yang lain. Jadi ulul azmi adalah pimpinan para nabi dan rasul yang memiliki keutamaan yang lebih daripada rasul lainnya. Siapa saja itu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu ulul azm 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan risalah dan memberi nasihat dan mau'idhah hasanah kepada kaumnya. Nah, kemudian yang terakhir, termasuk sunatullah ialah menyelamatkan para nabi dan rasul dan pengikutnya dan
menghukum para penentangnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dengan naik kapal. Ya, kenapa kok harus naik kapal? Karena yang menentang dakwah beliau ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir yang terbesar dalam sejarah alam semesta. Nah, banjir terbesar ini tidak menyisakan manusia satupun, barakofikum, kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya yang ada dalam kapal itu. Nah, setelah itu baru berkembang biak, ya, hewannya dan orang-orang yang diangkut dalam kapal. Karena yang diangkut itu berbagai macam hewan, tapi dipilih pasangannya, jantan betina, ya. Sapi diwakili dua, sapi jantan, sapi betina. Kuda jantan, kuda betina, diwakili begitu, ya. Enggak semua dibawa enggak muat kapalnya. Nah, nanti dari situ berkembang biak, ya, termasuk yang beriman itu berkembang biak. Nah, selama setan masih gentayangan, sudah beriman dengan Nabi Nuh, tapi keturunannya mulai lagi melakukan kekafiran dan kesyirikan, sehingga Allah mengutus rasul demi rasul sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Baik. Wallahu taala bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.